Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Salam sehat dan sejahtera. Maka pagi ini kita akan melanjutkan materi kita 2 minggu yang lewat. Ya, tujuan kita untuk mempelajari materi ini supaya anak-anak ibu setelah selesai mempelajari materi ini dapat menjelaskan apa yang dikatakan konsumsi. Yang kedua, dapat menjelaskan tujuan daripada kegiatan konsumsi. Yang ketiga, dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang keempat, dapat menjelaskan ciri-ciri konsumsi dari pengertian. Yang kelima, dapat mendeskripsikan bunyi hukum gosen pertama dan gosen kedua. Oke? Itulah tujuan kita mempelajari materi kita pada pagi hari ini. Baik. Judulnya konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Baik. Pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan manfaat atau nilai guna suatu barang dan jasa. Inilah pengertian daripada konsumsi. Tujuan kita untuk melakukan konsumsi, berarti tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke. Jadi kalau kita misalnya berpakaian, tujuan kita adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk berpakaian. Kemudian kalau kamu sekolah, tujuan kamu adalah untuk mendapatkan ilmu, yaitu untuk hidup manusia, bukan sekarang, tetapi untuk kehidupanmu yang akan datang. Dari pengertian konsumsi ini, bahwa ciri-ciri dari konsumsi yang pertama dikatakan adalah merupakan suatu kegiatan adalah mengurangi atau menghabiskan nilai guna atau manfaat suatu barang dan jasa. Yang kedua, bahwa kebutuhan manusia itu, ya, dari sini bahwa dikatakan kebutuhan manusia itu ada yang dikatakan benda yang habis sekali pakai, dan ada dikatakan
benda yang dapat dipergunakan beberapa kali. Jadi contohnya kalau benda yang dikatakan sekali pakai itu, benda sekali pakai misalnya makan. Kalau sudah habis dimakan tidak bisa digunakan. Sedangkan benda yang dapat dipakai berulang-ulang, misalnya ini kemeja Ibu Turnip, ya, sepatu itu dapat dipakai berulang-ulang. Kacamata ini juga dapat dipakai berulang-ulang. Oke. Nah, kemudian kegiatan konsumsi itu adalah dikatakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya. Tujuan kita dalam konsumsi adalah supaya kita dapat memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan hidup serta kita untuk makmur. Kita lanjutkan materi kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada dua, yaitu satu, faktor ekonomi, dan yang kedua, faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari satu, tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan manusia, maka jumlah konsumsinya semakin banyak. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan seseorang, maka konsumsinya juga rendah. Yang kedua, tingkat harga barang dan jasa. Jika harga barang tinggi, maka jumlah permintaannya sedikit. Tapi jika harga barang rendah, maka permintaannya banyak. Jadi tingkat harga mempengaruhi konsumsi seseorang. Misalnya, kalau harga seikat rambutan 5.000, maka kita akan membeli banyak, ya. Jadi semakin tinggi harga satu ikat rambutan misalnya 15.000, Bu Turnip akan membeli satu. Tapi kalau tadi misalnya harga satu ikat rambutan 5.000, mungkin Bu Turnip akan membeli 5. Jadi tingkat harga mempengaruhi konsumsi barang. Kemudian yang ketiga, tersedianya barang dan jasa. Semakin banyak tersedia barang kebutuhan kita di rumah, maka konsumsi kita semakin tinggi. Tetapi kalau sedikit jumlah barang yang tersedia di rumah kita misalnya, maka konsumsi kita akan rendah. Jadi itulah faktor-faktor ekonomi. Sekarang faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi itu terdiri dari jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak tanggungan satu keluarga, maka konsumsinya akan semakin banyak. Kalau sedikit tanggungan keluarga, maka konsumsinya akan sedikit. Ya, misalnya untuk keluarga si Thomas, kalau 2 anaknya, maka 4 mereka, bapak ibunya 4. Maka berbeda dengan misalnya keluarga daripada si Agung Sitorus. Kalau orang si Agung Sitorus bersaudara adalah 4, berarti keluarga itu udah 6. Jadi jumlah tanggungan 4 dengan 6 berbeda konsumsinya. Sekarang kita lanjut tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka konsumsinya semakin tinggi. Ya, semakin rendah pendidikan seseorang itu, maka konsumsinya adalah semakin sedikit. Contoh, si A berpendidikan perguruan tinggi. Ya, otomatis kebutuhannya banyak. Misalnya harus menyewa rumah, harus punya HP yang bagus, harus punya laptop, dan misalnya punya sepeda motor, ya. Tetapi kalau misalnya SD,
maka kebutuhannya kan hanya untuk jajan, ya, uang sekolah, alat-alat tulis, ya. Nah, itulah misalnya handphone juga ada, tetapi tidak sebanyak kebutuhan yang berpendidikan. Orang sekolah dengan yang tidak sekolah kebutuhannya berbeda. Yang sekolah perlu alat-alat tulis, yang tidak sekolah tidak. Oke, yang ketiga, tempat tinggal atau lingkungan tempat tinggal. Ya, orang yang tinggal di daerah perkotaan, maka kebutuhannya lebih besar. Ya, mereka perlu misalnya untuk shopping ke mall, ya. Mereka perlu misalnya untuk menghibur diri ke karaoke. Di orang kampung itu nggak perlu. Jadi atau contoh lain, orang yang tinggal di daerah dingin itu kebutuhannya berbeda dengan orang yang tinggal di daerah panas. Orang yang tinggal di daerah dingin membutuhkan pakaian-pakaian tebal, dan orang yang tinggal di daerah panas membutuhkan adalah pakaian tipis. Jadi berbeda kebutuhannya. Baik, sekarang lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Yang ini adalah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya, misalnya agama Hindu tidak mengkonsumsi sapi. Agama Islam mengkonsumsi sapi. Sudah berbeda kan, nak? Oke. Jadi adat istiadat juga membedakan. Orang Batak Toba memerlukan ulos, ya. Orang Jawa tidak. Jadi inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang dikatakan faktor non-ekonomi. Ada 4: jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal atau lingkungan hidup, dan lingkungan sosial. Itu udah. Kita lanjutkan materi kita, nak, ya. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen terakomodasi dalam pendekatan kardinal dan ordinal. Pendekatan kardinal dalam analisis konsumsi didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur atau dikatakan dikuantifikasi dengan satuan tertentu, misalnya uang atau buah. Oke, pendekatan kardinal ini sesuai dengan bunyi hukum Gosen pertama. Jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa kenikmatannya mula-mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh atau dikatakan nilainya 0. Contoh, misalnya si A habis olahraga sudah berkeringatan, lalu dia pergi ke kantin meminta 4 gelas Aqua Cup. Aqua yang pertama adalah nilainya tinggi, sekali teguk habis misalnya 100. Lalu diminta lagi aqua kedua, ya. Ini agak 2 kali teguk, maka nilainya 60. Kenapa berkurang? Karena kepuasannya mulai berkurang. Lalu aqua ketiga, ini sudah mulai dengan cerita-cerita dia menghabiskan, maka nilainya menjadi 20. Aqua keempat ini tidak bisa lagi, hanya diminum sedikit, kemudian dibuat menyuci mukanya, lalu diseramkannya ke kepalanya, maka ini tidak ada lagi nilainya, menjadi 0. Apa sebabnya? Karena kebutuhan akan haus tadi sudah terpenuhi, maka aqua keempat nilainya 0. Oke.
Kemudian hukum Gosen kedua, apabila pemenuhan kebutuhan itu dilakukan secara bersamaan, maka kenikmatannya sama. Misalnya seperti kita berpakaian, bersepatu, kenikmatannya adalah sama. Itulah hukum Gosen kedua. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih.